Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Opini, obrolan pas di sini. Senang sekali saya di waktu yang pas ini ketemu lagi untuk menyapa semua pemirsa Opini, dan pastinya bersama saya Iqbal Fatwa yang akan mengajak ngobrol orang-orang yang luar biasa yang kita undang ke studio Opini ini. Pastinya orang-orang spesial, dan di hari ini adalah generasi yang beda umurnya sama saya kurang lebih ya 1 tahun 2 bulan lah. Masih seumuran, dan ini adalah generasi penerus bangsa, anak muda Bengkulu yang punya prestasi luar biasa sekali yang juga mengharumkan nama Provinsi Bengkulu. Dengan tema kita adalah cerdas penuh gagasan. Waduh, masih muda tapi punya segudang gagasan. Seperti apa obrolan kita bersama dia? Siapakah dia? Langsung saja. Sudah hadir di studio Opini, tentunya ini dia Beril Atala Syauqi. Ya. Benar ya namanya? Benar Bang. Nama Benar. keren banget ini namanya. Orangnya juga keren, gagah sekali. Masya Allah. Ini mengingat saya pada saat saya zaman SMA 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Berarti nggak terlalu jauh ya Om Kita bedanya? masih seumuran. Benar-benar. Kita seumuran. Berarti sekarang Beril kelas 12. kelas 12, kelas 3. 3 ya. Nah, berarti dulu pada saat saya SMA Beril berarti baru masuk nih kelas 10. Kelas 10 maunya tapi ya. Beril ini asal sekolah dari mana Beril? Oke, sebelumnya saya merupakan siswa dari SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Dan saya duduk di bangku kelas 12 jurusan IPA, Bang. Jurusan IPA. Jurusan IPA. Waduh, ini pemikir iya, penghafal juga iya gitu. Waduh, amin. Kenapa amin. sih Beril tertarik sama IPA? Ini memang dari sejak SD, SMP hobinya ngitung-ngitung, ngulik-ngulik segala macam. Oke, sebelumnya karena saya dari kecil itu memiliki suatu pengaruh dari sepupu saya. Yang sepupu saya itu merupakan sedang berkuliah di jurusan arsitektur. Nah, situ saya tertarik sekali dengan arsitektur tuh, Bang. Dan saya dari awal memang sukanya memang pelajaran-pelajaran yang berbau hitungan seperti matematika ataupun IPA gitu kan. Nah, dan dari situ pun udah muncul cita-cita dari saya bahwasanya saya ingin kuliah di jurusan teknik. Dan notabene-nya kan teknik itu pasti dari jurusan IPA kan, Bang? Betul. Nggak mungkin dari sosum. Benar. Jadi di situ saya emang dari awal dari SD saya memang pengen masuknya jurusan IPA, Bang. Dan kebetulan emang passion saya di situ. Oke, jadi memang dari kecil ini Iya, ada betul. influencernya, sosok Betul. panutan berarti. Betul. Nah, Beril ini kalau pemirsa Opini ngelihat ya di selempangnya ini sudah tertulis nih Duta SMA 2024 Provinsi Bengkulu. Seperti apa Duta itu? Duta SMA ini nanti kita ngobrol-ngobrol sama Beril. Dan kalau untuk Beril nih hobinya olahraga juga Beril? Oh, kalau kebetulan saya olahraga suka, Om. Sebagai rutinitas saya setiap minggunya. Paling tidak sekali ada olahraga dalam upaya supaya badan saya tetap fit, tetap bugar, dan juga tentu kita memiliki pikiran yang sehat juga kan, Om. Kalau kita memiliki jiwa yang sehat, tentu kita juga memiliki raga yang sehat juga. Wih, luar biasa. Ini public speakingnya oke banget ini Beril. Ini bahaya nih saya ya. Setahun lagi saya bisa tergerus sama Beril. Nggak akan menggantikan nih di sini. Nah, Beril, kita balik lagi ke zaman sekolah nih Beril. Beril ini kan dari siswa SMA 5 yang notabene adalah sekolah favorit. Wih, siapa sih anak-anak SMP yang tidak ingin nih masuk ke SMA Negeri 5? Kalau asal SMP, Beril saat itu di SMP mana Beril? Saya SMP 1 Kota Bengkulu, Om. Kota Bengkulu. Wih, pas banget ya SMP 1 masuknya ke SMA 5. Gimana nih? Pasti otomatis masuk ke SMA 5 ini suatu pride nih. Punya kebanggaan tersendiri. Oke. Jadi kebetulan pada saat itu saya memasuki SMA Negeri 5 Kota Bengkulu menggunakan dengan jalur prestasi. Nah, udah tepat ini berarti kita ngundang Beril ya. Masuk ke SMA aja sudah punya jalur prestasi nih. Jadi prestasi saya waktu itu pas SMP merupakan pemenang Ki Hajar STEM dari Kemendikbudristek dan juga Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia yang dimana kedua lomba tersebut saya sudah berada di tingkat nasional pada saat itu. Tingkat nasional. Finalis nasional. Finalis nasional. Wih, zaman SMP aja sudah berprestasi nih. Masya Allah. Ini seperti apa nih Beril perlombaan pada saat itu di zaman SMP? Pada saat itu saya Matematika juga tuh, hitung-hitungan juga. kalau bersifat yang kalau yang kejar tadi itu bersifat pengetahuan umum, Bang. Jadi ada kimianya juga, ada fisikanya, ada matematika, dan ada juga pengetahuan-pengetahuan umum seperti misalnya geografi dan juga beberapa hal lainnya. Kalau misalnya penelitian tadi itu lebih fokus ke karya tulis. Jadi kita meneliti apa yang ingin kita teliti ataupun ingin kita research, itu nanti kita kembangkan menjadi karya tulis dan jadi suatu produk gitu, Bang. Wah, suatu produk nyata gitu. Iya. Kemarin Beril buat apa nih produknya? Kalau saya dulu membuat batu bata dari plastik.
batu bata Iya, dari plastik. dalam Wah, upaya keren. melawan ataupun mencegah adanya bencana gempa. Betul sekali. Oke, karena batu bata dari plastik kan ringan juga ya. Iya, betul. Itu sudah ada nih yang berhasil dibuat nih, sudah ada diproduksi untuk mungkin sudah ada dicoba seperti apa daya tahannya. Nah, itu yang menjadi salah satu kekurangan penelitian saya pada saat itu adalah saya belum sempat untuk mengembangkannya. Saya dengan tim belum sempat untuk mengembangkan batu bata tersebut untuk menjadi suatu bangunan yang utuh. Sehingga itu menjadi saran penelitian saya pada saat itu untuk dikembangkan lebih lanjut. Namun sayang sih sampai sekarang belum ada yang bisa menentukan itu, Bang. Oke, tapi keren loh idenya. Kalian kepikiran gitu. Dari sampah-sampah plastik ini juga bentuk satu sindiran juga dong untuk orang-orang yang hobi buang sampah sembarangan. Betul banget, betul. Terus botol-botol kemasan yang lempar ke berbagai macam arah semaunya gitu. Dengan Beryl dan juga teman-teman ini membuat batu bata dari bahan plastik. Berarti itu kalian cairkan gitu ya? Iya, kami melelehkannya dengan membakarnya plastik dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi kami waktu itu melakukan penelitian di Teluk Sepang atau di Pulau Bai. Oke. Di situ kan banyak sekali limbah-limbah yang bersifat plastik kan, Bang. Dan di situ tuh kami percaya bahwasannya dari plastik tersebut akan merusak eksistensi ataupun keberadaan terumbu karang di Pulau Bai. Yang dimana kan itu kan salah satu aset berharga ya, Bang, Betul. untuk Bengkulu kan. Jadi kami memungut sampah dari situ dan kami mengubahnya menjadi batu bata plastik. Oke, berarti sudah pernah bikin dong batu bata yang memang benar-benar Iya, sudah jadi gitu. Cuman belum dilanjutkan lagi untuk bikin bangunan nih. Kapan nih plannya nih? Mungkin nanti ada nih regensi atau perumahan yang ada di Kota Bengkulu ini. Insya Allah kalau udah jadi batu orang sukses ya, batanya Bang. jadi dari bahan plastik. Kan sekarang lagi rame itu ya. Mungkin Beryl juga mengikuti info ini bahwa diprediksi akan ada gempa megatrust ya. Megatrust atau megalodon itu? Megalodon. Nah, ini kan juga bisa jadi alternatif juga mungkin untuk masyarakat, karena di Bengkulu ini kan sendiri adalah garis atau jalurnya gempa, ini rawan gempa juga. Mungkin bisa menjadi satu hal yang sangat luar biasa juga. Mudah-mudahan juga dari pemerintah yang terkait juga mendukung nih langkah Beryl dan juga teman-teman juga untuk mencegah yang namanya terjadinya global warming itu tadi. Wah, keren nih. Berarti dari zaman sekolah SMP sudah hobi nih ikuti perlombaan. Nah, ini apa nih yang membuat Beryl terpacu nih untuk waduh saya mau ikut nih lomba nih? Memang hobi Beryl juga berkompetisi atau atas dorongan juga saran dari orang tua, guru-guru? Oke. Sebelumnya saya izin bercerita ya, Om. Boleh. Waktu saya SMP dulu. Jadi saya tuh pas SMP bukanlah seorang siswa yang benar-benar aktif gitu, Om. Enggak. Cuman saya ya cuman sekolah, belajar, udah. Saya juga nggak terlalu peduli dengan nilai akademik pada saat itu. Namun pada kelas 9 waktu itu kan saya ada tawaran dari sekolah nih untuk mengikuti lomba Ki Hajar STEM. Nah, di situ saya sebenarnya nggak ada niat sama sekali untuk ikut lombanya. Cuman kakak saya kebetulan merupakan orang yang ya lumayan berambisius, dan sebenarnya yang pengen ikutan lomba tuh bukan saya, tapi dia yang nyuruh saya. Oke, mendorong adiknya. Mendorong saya. Jadi saya juga sedikit ke pressure gitu kan, Bang, dengan itu. Jadi ya daripada saya nanti nangis karena ditekan-tekan terus, ya deh ikut aja deh, iseng-iseng. Dan saya juga milih timnya waktu itu nggak berdasarkan kepintaran, nggak berdasarkan apa, cuman yang penting ikut aja, yang penting ada dan memenuhi syarat administrasi untuk melengkapi 3 tim itu kan, Om. Oke, berarti tim itu dari circle sendiri yang anaknya enak nih diajak nongkrong. Oke, berarti pertama kali lomba itu hanya iseng. Dan itu sampai ke nasional itu. Iya, betul. Wah, dari keisengan gimana kalau seriusnya ini ya? Itu kemarin berarti kan dari lomba tertulis juga ada, terus hitung-hitungan juga ada. Apa nih pada saat ngikutin lomba ini kan awalnya iseng-iseng nih karena dorongan dari sang kakak juga, sang abangnya. Setelah ngikutin, perasaan Beryl gimana, Beryl? Sebenarnya saya pun enggak ngerasa yang gimana-gimana gitu, kayak misalnya saya excited itu enggak. Cuman saya cuma menjalani aja, dan ketika saya menjalani pun kalau misalnya dijalani kayaknya worth it aja. Dan saya tuh nothing tulus, kayak apapun yang terjadi ya terjadilah gitu. Dan ternyata saya tuh pertama kan nggak belajar sama sekali. Ternyata pas pada tahap pertama saya lolos untuk ke tahap selanjutnya. Oke, berarti tahap pertama dulu di seleksi provinsi gitu? Iya, tahap provinsi itu diambil 20 besar, Om. Dan ternyata saya menduduki peringkat ke-1 ternyata. Peringkat ke-1, padahal itu nggak belajar sama sekali. Dan setelah itu saya semakin membara nih, wah harus diburu untuk bisa ke nasional. Terpacu dari situ ya? Iya. Ternyata pas tahap kedua untuk diambil ke nasional, alhamdulillah saya terpilih di peringkat ketiga untuk ke nasional.
Wah keren, berarti peringkat 3 perwakilan dari Provinsi Bengkulu. Bengkulu, betul. Oke, berapa orang kemarin Beril? Itu yang beda ya, kalau yang pada saat bikin batu bata itu memang per tim. Per tim. Kalau yang ini per tim juga? Per tim juga. Oke, satu tim 3 orang. Satu tim 3 orang. Oke, berarti 8 kali 3 berarti perwakilan dari Provinsi Bengkulu pada saat itu. 9 orang. Oh 9 orang ya? 3 tim. Oh 3 tim. Nah semuanya dari kota Bengkulu? Dari Kota Bengkulu dan satu SMP juga. Oh satu SMP? Iya. Oh, oke keren ini. Waduh. Ini kan dari SMP ini sudah tekun belajar, terus juga di SMA ini. Terus apa Beril ngerasa, aduh ini capek nih belajar, mau santai-santai aja dulu, main game kah atau olahraga atau seperti apa gitu. Sebelumnya pasti ada sih kepikiran kayak gitu. Aduh capek banget, udah tugas banyak, belum lagi harus ngikuti banyak lomba juga kan Om. Cuman saya mikirnya kalau misalnya ini merupakan investasi jangka panjang, karena ini untuk sebagai bentuk pengembangan diri juga, sebagai bentuk bagaimana cara kita bisa memperbaiki diri kita, bagaimana cara kita nantinya bisa memiliki pemikiran yang maju untuk kedepannya. Dan saya rasa dengan mengikuti perlombaan ini enggak ada ruginya sih Bang. Walaupun kita kalah juga pada akhirnya, setidaknya kita mencoba, setidaknya kita mendapat pengalaman yang berharga. Enggak semua orang bisa dapat pengalaman berharga seperti itu kan Bang. Wah, jadi saya ngerasa bahwasanya nggak apa-apa capek asalkan saya di masa depan nanti bisa memiliki pemikiran yang baik, saya bisa memiliki karir yang bagus juga gitu Bang. Dan juga tentu saya pasti akan meneruskan jiwa ambisi ini pasti akan berpengaruh pada saat saya di dunia kerja nanti Bang. Oke, betul-betul ya, karena juga nanti bisa ini juga dong melengkapi untuk jangka panjangnya seperti kan ada sertifikat piagam segala macam itu ya. Nah bisa untuk ke kuliah gitu. Nah kalau untuk kuliah memang sudah bulat nih untuk masuk ke teknik. Bulat banget sih. Ini teknik kan banyak Beril ya. Betul. Ada teknik sipil, teknik elektro. Nah kalau dari Beril sendiri kemana nih incarannya? Kalau saya sih Bang, kayak saya kan memikirkan prospek jangka panjangnya ya Bang ya. Kalau saya lihat sih saat ini kan SDA ini benar-benar berharga, menjadi aset negara. Maka dari itu saya tertarik untuk memasuki jurusan teknik perminyakan. Teknik perminyakan. Waduh, ini dari orang tua sudah tahu dong ini. Udah. Oke, dan sudah siap ke depannya untuk merelakan anaknya mungkin kerja di lepas pantai. Kita nggak tahu kan. Karena kan kalau teknik perminyakan otomatis nanti akan kerja di kilang minyak misalnya, ditugaskan ke sana yang bermil-mil jauh dari daratan gitu. Insya Allah kalau duitnya ada siap aja. Siap aja. Ini kenapa nih akhirnya terpikirkan untuk waduh ini teknik perminyakan sepertinya oke nih gitu. Apakah juga sama dari background keluarga juga ada juga yang saat ini juga sudah bekerja mungkin di dunia perminyakan atau pertambangan seperti apa nih Beril? Oke, kalau dari background keluarga sendiri itu ayah saya kebetulan kerja di BUMN di PLN. Oke. Mungkin itu menjadi jalan bagi kakak saya karena kakak saya juga di teknik elektro kan, Bang. Oh, teknik. Nah, Beril nggak tertarik nih sama dunia listrik nih? Oh, enggak sama sekali. Karena pas belajar fisika di materi itu bener-bener mumet otaknya, Bang. Oke. Jadi saya lebih mungkin ke perminyakan. Nah, kalau perminyakan sendiri saya kan nggak munafik ya Om ya. Kita pasti kalau kerja pengen cari gaji yang besar. Betul. Saya ngeliat maksudnya prospek misalnya di PT Pertamina itu gajinya lumayan besar dan juga karirnya yang bagus kalau di Pertamina. Oke, ini pasti Beril sering nonton nih 7 salary paling besar di dunia. Bener. Kalian tahu nggak guys gitu? Bener. Oke. Seru nih ngobrol sama Beril dan pastinya keseruan ini Beril kita tahan dulu nih. Untuk pemirsa Opini jangan kemana-mana, setelah iklan berikut ini kami berdua akan kembali lagi untuk Anda.